Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pustarosa dari anestesi kelas A dengan NIM 201F1030045. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menerapkan tentang personal hygiene kepada seorang pasien. Yang pertama yaitu dari memandikan pasien, memotong kuku pasien, serta membersihkan area mulut pasien. Nah, yang pertama, saya akan melakukan personal hygiene kepada seorang pasien yang lumpuh badannya tidak bisa bergerak. Nah, di sini saya akan memandikan dia. Nah, yang pertama itu adalah tahap prainteraksi, interaksi, dan pasca interaksi. Nah, prainteraksi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada seorang pasien. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kenalkan Pak, nama saya Tiara Pustarosa. Nah, di sini saya akan melakukan personal hygiene kepada Bapak, Pak. Nah, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, setelah itu kita tuh meminta izin pasien dan memberitahu tujuan dari pelaksanaan ini. Pak, tujuan dari pemandian ini itu Pak untuk membunuh kuman di tubuh Bapak atau membuat badan Bapak lebih segar serta membuat metabolisme atau peredaran darah Bapak juga berjalan dengan lancar, Pak. Nah, apakah Bapak bersedia tadi, Pak? Baiklah, selanjutnya setelah meminta izin kepada pasien, kita harus mempersiapkan alat tadi. Nah, saya akan mencuci tangan saya setelahnya. Nah, setelah itu kita memakai handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita harus menggunakan masker. Setelah melengkapi alat yang akan saya gunakan, selanjutnya kita melakukan interaksi kepada pasien. Nah, di sini yang pertama, kita menggantikan dulu selimut pasien dengan selimut mandi. Permisi ya, Pak. Permisi, Pak. Nah, setelah itu kita menyuci lap ini di dalam air. Nah, setelah itu kita meletakkan handuk di bawah kepala pasien karena kita akan melakukannya di bagian kepala terlebih dahulu. Permisi Pak, saya akan meletakkan handuk. Saya bantu Pak. Nah, setelah itu kita lap bagian muka pasien. Maaf ya Pak. Setelah itu kita lap bagian muka pasien agar kering. Nah, setelah kita membersihkan di area kepala pasien, kita kembali tarik kembali anduk yang tadi kita letakkan. Terima kasih, Pak. Nah, setelah itu selanjutnya kita beralih ke bagian atas pasien, yaitu di bagian dada pasien atau bagian tubuh atas pasien. Pertama, kita buka terlebih dahulu bagian baju pasien. Permisi, Pak. Setelah dibuka, kita letakkan handuk di bagian pasien agar tidak basah. Ya, Pak. Nah, setelah itu kita beralih kepada di bagian lengan pasien. Pak, permisi Pak, saya bantu. Nah, pertama kita mencuci bagian lengan pasien menggunakan kain yang telah kita basahi tadi. Setelah kita mencucinya, kembali kita keringkan kembali menggunakan lap kering. Nah, lakukan hal yang sama kepada tangan yang sebelahnya. Setelah itu, kita letakkan kembali tangan pasien di bawah selimut pasien. Setelah itu, kita akan membersihkan di bagian depan dada pasien. Kita menggunakan sabun dan menggunakan air bersih. Permisi ya, Pak.
Setelah itu, kembali kita keringkan menggunakan anduk kering tadi. Siapa, Pak? Baiklah, setelah di bagian depan pasien, kita balik ke bagian belakang punggung atau bagian punggung pasien. Kita minta pasien ini untuk beralih ke sebelahnya. Saya bantu Bapak. Pak. Dan kita kembali basuhi bagian punggung pasien menggunakan ini. Nah, setelah itu kembali kita keringkan menggunakan lap kering atau handuk ini. Nah, setelah itu kita kembalikan posisi pasien ke posisi awal. Pak. Setelah rangkaian semuanya selesai, maka kita kembali baju pasien menggunakan baju yang bersih. Siapa? Nah, setelah itu kita berada di bagian area bawah pasien, itu di area kaki. Kita melepaskan terlebih dahulu celana pasien. Mau ya Pak, saya buka celananya. Nah, selanjutnya setelah kita buka tadi, kita cuci bagian kaki pasien menggunakan lap ini dan menggunakan sabun. Nah, setelah itu kembali kita keringkan menggunakan lap kering. Setelah semua rangkaian selesai, maka kita tutup kembali atau menggunakan celana bersih kepada pasien. Nah, setelah semua rangkaian selesai, maka kita kembali ganti selimut mandi pasien kepada selimut pasien. Oke, Pak. Nah, setelah ini, maka kita beritahu pasien bahwa semua rangkaian pemandian telah selesai. Bapak, bagaimana Pak rasanya di badan? Apakah sedikit segar? Nah, baiklah, setelah selesai, kita akan membereskan dan melepaskan semua yang saya pakai. Baik Pak, itu saja yang bisa saya lakukan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan personal hygiene kepada pasien, yaitu untuk menggunting kuku pasien. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan alat dan bahan seperti baki, air bersih, lap, terus gunting kuku, sikat kuku. Dan mempersiapkan alat tadi. Nah, saya akan mencuci tangan saya setelahnya. Nah, setelah itu kita memakai handscone. Nah, selanjutnya kita akan berinteraksi kepada pasien. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Nah, Pak, di sini saya akan melakukan personal hygiene kepada Bapak untuk menggunting kuku Bapak, Pak. Nah, setelah itu kita minta izin ke pasien untuk mentegakkan badannya. Pak, biar mudah. Nah, setelah kita meminta pasien untuk duduk, selanjutnya kita meletakkan pelap di bawah kasur pasien atau di atas kasur pasien untuk memastikan tidak ada air yang tumpah karena kita akan mencuci tangan pasien terlebih dahulu. Setelah itu kita meminta pasien untuk mencuci tangannya terlebih dahulu. Pak,
tangannya, Pak. Nah, setelah itu kita kembali lap tangan pasien menggunakan lap. Nah, setelah itu kita singkirkan terlebih dahulu baskom berisi air ini. Lalu kita mengambil baki, Bapak. Nah, setelah itu kita gosok kuku pasien terlebih dahulu sebelum melakukan foto kukunya. Nah, setelah kita menggosok kuku pasien, kita kembali bilas kuku pasien menggunakan air. Messi, Pak. Tekan tangannya di sini, Pak. Lagi. Nah, setelah selesai dibersihkan, kembali kita lap kuku pasien menggunakan lap. Sebelah sini kirinya lagi, Pak. Nah, Pak, setelah selesai sih, Pak. Setelah selesai, kita meminta pasien untuk kembali ke posisi awalnya dengan membersihkan alat terlebih dahulu. Mengambil lagi kembali perlaknya. Baik, Pak, silakan tidur kembali, Pak. Dan semua rangkaian ini telah saya selesai lakukan ya, Pak. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan melakukan personal hygiene kepada pasien, yaitu membersihkan area mulut pasien. Nah, sebelum kita melakukan itu terlebih dahulu, kita harus menyiapkan alat bahan seperti tongplen, handuk, dan pelembab bibir pasien. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Setelah menggunakan ini semua, maka kita meminta pasien untuk setengah duduk. Permisi, Pak, bolehkah setengah duduk? Nah, setelah meminta pasien untuk setengah duduk, selanjutnya kita memasangkan handuk kepada pasien, handuk atau perlak. Nah, setelah memasangkan handuk, kita masukkan tongplen kepada area mulut pasien. Permisi, Bapak. Setelah memasukkan tongplen di area mulut pasien, selanjutnya kita membersihkan area dalam mulut pasien. Nah, setelah di bagian daerah dalam, sebaiknya di area rongga mulut pasien, bagian kanan dan kiri pipi. Setelah itu di bagian bawah lidah pasien, tapi kita harus melihat dulu bagian lidah ini kan akan naik ke atas dan ke bawah. Nah, setelah di bagian area mulut, kita memasuki di area bibir. Tutup mulutnya, Pak. Nah, setelah itu kita memasukkan pelembab di area bibir pasien. Setelah itu, setelah semuanya selesai, kita memberitahu pasien bahwa semua areanya telah selesai, Pak. Bapak, semua rangkaian tadi untuk membersihkan area mulut itu sudah selesai, Pak. Nah, baiklah, kita terlebih dahulu untuk membereskan alat seperti handuk. Setelah itu kita meminta pasien untuk berbaring kembali. Bapak. Nah, setelah semuanya selesai, kita memberitahu pasien bahwa area ini atau pelaksanaan ini sudah selesai. Nah, di sanalah adalah personal hygiene yang dapat saya lakukan kepada pasien. Yang pertama tadi yang memandikan, setelah itu membersihkan kuku, dan terakhir itu untuk melakukan membersihkan di area mulut pasien. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.